Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, yakni kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Nur Maulida, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Marabahan, Kabupaten Baritokuala, dengan fasilitator Bapak Haji Sulaiman MPDI dan pengajar praktik Bapak Haji Kasful Anwar MPD. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah pondasi untuk mencapai kebudayaan yang diinginkan. Jadi, pendidikan yang berguna adalah proses memanusiakan manusia dalam segala aspek kehidupannya. Dan kita mengetahui bahwa setiap anak itu terlahir unik dan berbeda. Maka dari itu, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, saya akan merefleksikan diri dengan pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Jadi, sebelum mempelajari modul 1.1, saya merasa bahwa saya harus menyelesaikan semua materi ajar kepada siswa, kadang tanpa mempedulikan mereka memahami secara menyeluruh ataupun tidak. Kemudian yang kedua, saya beranggapan bahwa murid tidak akan paham jika materi pembelajaran tidak saya jelaskan secara langsung. Maka dari itu, di sini saya menganggap diri saya adalah penguasa kelas, yang mana saya bisa mengatur siswa di kelas agar mereka bisa tertib jika saat saya menjelaskan. Sehingga saya menganggap bahwa transfer ilmu yang saya berikan bisa maksimal jika mereka itu tertib di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, saya juga memberikan tugas yang sama untuk semua siswa tanpa mempertimbangkan keberagaman dari potensi yang mereka miliki. Dan saya juga menganggap siswa akan berhasil memahami materi jika nilai yang nantinya akan mereka dapatkan saat ulangan harian atau bahkan penilaian akhir semester serta penilaian akhir tahun itu bisa mencapai kriteria ketuntasan. Selanjutnya adalah kegiatan modul saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Rata-ratanya tambah akan kerataan gini tadi berarti sigma X dibagi ada berapa orang yang mengukur? Ada 7. Oh, berarti N-nya itu ada 7. Dari sini sampai sini itu adalah N. Paham? Paham. Paham sampai sini? Paham. Nah, jadi itu tadi adalah kegiatan pembelajaran ketika saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Di sana terlihat bahwa saya lebih mendominasi keadaan kelas. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Jadi setelah saya mempelajari modul ini secara mandiri dan juga berdiskusi tentunya untuk mengeksplorasikan konsep tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya banyak mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa sehingga saya sadar bahwa peran guru dalam pembelajaran itu adalah menuntun atau mengarahkan, bukan menuntut. Sehingga guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Ketika guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, maka di sini anak akan menjadi aktif dan bebas dalam menentukan sumber belajarnya sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya masing-masing. Kemudian, pendidikan bukan hanya aktivitas transfer pengetahuan semata ataupun penyelesaian kompetensi dengan menuntaskan materi ajar. Namun, pendidikan adalah tempat siswa untuk mengembangkan potensi mereka agar bisa menjadi manusia yang berkualitas dan berjiwa merdeka. Selanjutnya, saya juga menyadari bahwa penerapan budi pekerti adalah hal penting yang harus diterapkan di sekolah. Dengan demikian, kita perlu mempersiapkan pengalaman-pengalaman belajar yang terbaik buat siswa kita dengan menghargai setiap karakteristik atau keberagaman belajar siswa. Maka mereka dapat mengeluarkan potensi yang maksimal dari diri mereka sendiri. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya akan berupaya untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan
Yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik. Kemudian, memerdekakan siswa dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas mereka sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas mereka masing-masing. Dan tentunya bisa menjadi teladan yang baik. Lalu, pertanyaan yang berikutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang bisa diterapkan agar di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Salah satunya bisa dengan mengintegrasikan permainan atau game edukasi ke dalam pembelajaran. Lalu saya juga berupaya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga pembelajaran nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan berbeda. Dan yang terakhir, saya juga akan menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti dengan pembiasaan-pembiasaan baik yang selalu diteladankan kepada siswa. Dalam hal ini bisa saja nantinya menjadikan tradisi sosial budaya daerah sebagai penguat karakter siswa di sekolah. Nah, sampailah kita pada tahap kesimpulan bahwa anak itu unik dengan potensinya masing-masing. Sebagai pendidik, kita perlu menuntun anak agar dapat mengelola potensinya secara relevan dengan pembelajaran yang dan mendapatkan hasil yang positif. Dan kita juga tidak menjadikan nilai akademik anak sebagai pencapaian utama, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik agar anak kita mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka dari itu, sebagai pendidik, kita juga senantiasa mengembangkan pengetahuan ataupun menggali kemampuan kita dengan selalu belajar. Karena untuk memahami siswa yang unik dengan berbagai macam karakter yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Selain itu, tentunya kita mengetahui bahwa perubahan dalam pendidikan itu selalu ada, sehingga selaku guru kita harus selalu bisa beradaptasi atau menyesuaikan dengan segala perubahan yang ada demi siswa kita tercinta. Nah, sekian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.